Kemarin sudah membahas beberapa bagian dari slide ini ya. Sampai mana kemarin? Ya kemarin ini sequential search ya. Algoritma sequential search atau pencarian beruntun kita sudah sampai di sini kalau nggak salah kemarin. Jadi apa yang bisa diambil dari yang saya sampaikan kemarin adalah yang pertama bahwa mengukur efisiensi algoritma itu tidak bisa diukur dari running time gitu ya, dari running time yang sebenarnya, tetapi dari apa yang dinamakan kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu itu pada dasarnya adalah jumlah operasi yang dilakukan dalam sebuah algoritma, tetapi bukan operasi seluruhnya, hanya operasi dasar. Nah, operasi dasar itu yang bagaimana? Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwa operasi dasar itu adalah operasi yang paling penting dalam algoritma itu. Kemudian yang kedua adalah operasi atau instruksi yang paling banyak dilakukan atau paling banyak dieksekusi di dalam algoritma itu. Biasanya ada di dalam loop, atau kalau nested loop atau loop bersarang itu ada di bagian loop yang paling dalam. Ya, kita sudah meninjau kemarin beberapa algoritma ya, seperti kemarin kita sudah untuk algoritma mencari rata-rata ya, contoh ini ya, dimana operasi dasarnya adalah ini sebagai operasi dasarnya. Kemudian untuk mencari elemen terbesar, operasi dasarnya adalah ini ya. Kemarin kita sudah mencari, kompleksitas waktunya adalah ini. Lanjut. Nah, beberapa algoritma itu belum tentu jumlah operasinya selalu sama untuk setiap running. Contohnya gini ya, kalau mencari elemen terbesar itu sudah pasti dia operasinya dilakukan sebanyak n-1. Ini sudah pasti. Ya, sudah pasti. Ya, berapapun n-nya ya. N-nya kan bisa berubah-ubah, tetapi ini sudah pasti nanti n-1. Tapi ada beberapa algoritma untuk n tertentu itu banyaknya operasi yang dilakukan itu tidak pasti, tergantung pada ini, apa itu namanya, perilaku dari data, tergantung pada perilaku dari data. Oke. Ini ada mengirim kuasa berapa dok ya, monggo aja asal tulisan tangan ya, bukan ini. Ya, kalau mengirim kuis kemarin saya minta untuk tulisan tangan ya. Oke, lanjut. Jadi kompleksitas waktu itu untuk beberapa algoritma tertentu itu, jadi jumlah operasi itu tidak harus segitu gitu untuk beberapa n. Contohnya untuk algoritma searching ya, kemarin sudah kita contohkan bahwa untuk algoritma searching ini ada worst case, ada best case. Average case ini sebenarnya jarang untuk dibahas biasanya sih. Biasanya worst case atau best case. Tergantung pada datanya ya. Contoh kemarin sequential search. Bahwa untuk sequential search ini kalau yang dicari itu adalah elemen pertama, berarti kasus terbaik best case-nya adalah Tn sama dengan 1. Kasus terburuknya Tn itu sama dengan N. Ya, ini kemarin yang sudah kita bahas ya, saya hanya mereview. Nah, ini belum kita bahas. Algoritma pencarian biner. Jadi, ini yang kemarin, algoritma ini ya, sequential search. Nah, untuk binary search itu seperti apa? Nah, ini agak sedikit berbeda. Anda harus hati-hati jika ada bentuk seperti ini ya. Div, di mana div 2 ini ya, I plus J div 2 itu merepresentasikan pembelahan dari array. Jadi kita punya array
Ya, saya nggak mengulang lagi binary search seperti apa ya. Anda kan sudah diajarkan dulu waktu kuliah awal pemrograman ya. Binary search, sequential search itu sudah ada dulu ya. Jadi ada array A1 sampai dengan AN, katakanlah array A gitu ya. Ini sudah terurut ya. Jadi bilangannya itu sudah terurut ya, biasanya secara ascending. Bilangan sudah terurut secara ascending. Oke. Kemudian setelah terurut, baru dilakukan operasi untuk pencarian biner. Misal, saya punya bilangan, ya biar gampang ya, 1, 2, 3, 4. Ini bilangan-bilangannya sudah terurut gini ya. Misalnya ada 8. Nah ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini sudah terurut. Baru nanti kita lakukan operasi untuk binary search. Oke, dari sini apa operasi dasar dari algoritma ini? Yang bagian mana? Itu yang harus Anda identifikasi dulu. Yang mana? Ayo yang mana? Yang sehabis while sama yang else-nya, Pak. Yang operasi yang mana? Apa yang mana? Yang mana? Mid I plus J div 2 sama yang else. Operasi ini. Operasi ini. Yang Sama. atas juga tuh, Pak, yang dikotakin. Oke. Bawah else-nya maksudnya. Oke. Oh, yang ini. Oke, ada pendapat lain? Terima kasih. Ada yang lain? Ya, sebenarnya itu hampir betul, tetapi sebenarnya kurang tepat. Karena operasi mid ini kan sebenarnya operasi membagi. Seperti di algoritma dalam mencari nilai rata-rata itu kan kemarin ada K plus 1 itu kan sebenarnya hanya bagian dari operasi di dalam pengulangannya kan. Tapi yang penting dari sebuah pencarian sebuah bilangan dalam array itu apa sih sebenarnya? Dan itu paling banyak dilakukan. Yang mana? Tapi terima kasih tadi. Anyway, terima kasih. Yang mana? Ini karena kalau hanya saya yang memberikan terus itu nanti Anda nggak terlatih. Supaya Anda juga ikut aktif ya. Yang mana? Waktu berjalan? Anda lihat operasi ini. Kalau mencari sebuah bilangan itu apa sih? Yang paling penting? Ketemu atau enggaknya berarti. Nah, itu yang mana, operasi yang mana? Kalau yang ketemu yang if mid AX Nah, sama dengan X. ini kan. Ini operasi dasarnya. Operasi dasarnya adalah ini, ya kan? Dengan pakai apa tuh namanya? Dengan logika saja ya. Bahwa untuk pencarian biner itu kan, maaf, untuk pencarian algoritma pencarian itu sebenarnya kan mencocokkan ya, mencocokkan antara yang dicari dengan yang ada di dalam array. Contoh yang kemarin, ini sesuatu hal yang penting. Kemarin pada saat sequential search itu yang penting yang mana? Atau yang operasi dasarnya yang mana?
Yang if AK sama dengan X. Nah, betul. Yang ini ya. Karena memang pada dasarnya untuk pencarian ini kan mencocokkan ini kan. X itu yang dicari kan. X ini yang dicari. Jadi pencocokan ini yang operasi dasarnya. Nah, oke. Misal yang dicari ini adalah X sama dengan berapa misal? Ya 1 gitu ya. Ya udah nggak usah 1, 7 lah 7. Ya agak belakang. Oke 7. Nah 7 ini kan pertama ya well not ketemu ya. Ini saya kira Anda nggak perlu saya apa tuh namanya bahas lagi tentang tracingnya ya. Tapi ini secara intuitif aja karena Anda sudah ada mata kuliah pemrograman sebelumnya. Nah yang penting itu adalah di sini mid. Mid itu membagi jadi I, ini di sini, I-nya 1, J-nya adalah 8, ya kan? Pertama I-nya 1, J-nya 8. I plus J div 2, jadi 9 div 2 berapa? 9 div 2. 4,5 Pak. Ya, oke, 9 div. Kalau div itu gimana div? Ini kayak fungsi floor kan? Nah, gini. Berapa ini? Oke, hampir 4,5 hampir betul. 4 berarti, Pak. 4. Nah, 4 ya. Ini floor, sebenarnya div itu kan floor. Jadi 4, ini kan yang gini kan? Ini mid kan? Nah, oke. Ya, mid-nya adalah itu. Nah, sekarang dilakukan. Apakah, ini kan array-nya array A ya. Apakah mid, artinya elemen yang ditunjuk oleh mid, ini sama dengan X yang dicari atau tidak? Ya, jika tidak, ini ketemu terus. Jika tidak sama, ya berarti berapa pembandingan? 1 kali pembandingan ya, kita catat ya, 1 kali pembandingan. Operasi ini dilakukan 1 kali. Ya. Nah, else. Jadi seperti di pemrograman kemarin yang di tugas itu Anda kasih operasi dasar, kasih timernya, kasih counternya. Berapa kali ini? 1 kali, 2 kali, 3 kali, seperti itu ya. Kemudian FA mid kurang dari X. Mid itu kurang dari X, betul kan? True, ya kan? Ini true. Kalau true berarti sekarang I-nya mid plus 1, kan I-nya sekarang di sini. I-nya berapa? 5. Ya, ini nggak jalan karena ini else. Oke. Nah, muter ke atas lagi karena belum ketemu. I plus J, 13 kan? 13 div 2 berapa? 13 div 2 berapa? 6, Pak. 6. Berarti mid-nya di sini sekarang. Oke, mid-nya di sini. Nah, sekarang elemen mid itu dicocokkan dengan X-nya. Apakah sama? Kalau tidak sama, nah ini pembandingannya kan sudah 2 kali nih. Kalau tidak sama, dicek. FA mid kurang dari X. Ini memang masih kurang dari X ya. Ya, 7 ya. Ini kan kurang dari X. Kalau kurang dari X, berarti I itu mid plus 1. I-nya sekarang di sini. I-nya sama dengan 7. I itu posisi ya. Ini kebetulan bilangannya saya misalkan sama ya dengan posisi I-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini bilangannya ya. Anda nggak usah terkecoh dengan ini. Kebetulan aja ya. Ini saya buat sama. Biar gampang dilihatnya. I sama dengan 7. Oke. Kita ke atas lagi. Kan belum ketemu. Not ketemu ya. Ini sekarang I plus J. I plus J berarti 7 tambah 8, 15 div 2. 15 div 2 berapa? 7. 7. Jadi ini mid yang ketiga. Cocokkan lagi di sini. Mid sama dengan X, ini pencocokan yang ketiga. Nah, sudah sama berarti ketemu true.
Kalau ketemu true ya selesai. Jadi ada 3 kali pembandingan. 3 kali pembandingan. Ya. Ada 3 kali pembandingan. Nah, oke. Nah sekarang ini kasus terbaik, best case-nya. Best case-nya itu saat gimana? Saat elemen mid itu sama dengan X kan? Kalau yang dicari 4, ini berarti nanti kompleksitas waktunya berapa kali? Kalau yang dicari 4, itu kan menjadi best case kan? Berapa kali pembandingannya? Berapa kali? Kalau X-nya 4, berarti berapa kali pembandingan? Biasanya 1 kali, Pak. 1 kali, betul. Jadi best case-nya itu adalah tan sama dengan 1. Nah, worst case-nya itu adalah, nah ini sebenarnya 3 kali itu adalah worst case-nya ya. 3 kali itu adalah worst case-nya. Ya ada yang bilang bisa 4 kali kalau di kasus ini, cuman kalau kita mencari pola ya kita anggap yang 3 kalinya. 3 kali, 3 itu dimana kita tahu ini N-nya adalah 8 kan. Ya Anda bisa nebak nggak posisi 3 terhadap 8? 3 itu apanya 8? 3 itu apanya 8? Itu sama dengan 2 pangkat 3 kan? Jadi 3 itu apanya 8? 2 log 8 kan? Benar nggak? Ya 2 log 8 kan 3 kan? Tapi kan ini N mewakili N, jadi 2 log N. Gitu ya. Jadi base case ini 2 log N. Basisnya 2. Kalau N-nya 8, ini kan 2. Kalau misal apa itu namanya berapa misal 16, berarti kan sama dengan 4 kan. Jadi kalau nanti ini N-nya 16 itu 4. Nah sekarang apakah N-nya itu selalu bentuknya 4, 8, 16, 32, 64 gitu kan. Itu gampang, nanti bisa 2 log N. Tapi kalau misal 9, 10, 7, 15 itu gimana? Ya ini pendekatan. Sebenarnya best case 2 log N ini pendekatan saja. Kan ini juga nggak harus bentuknya itu 2 pangkat K ya. Di mana K itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya kan enggak. Ini kan nanti hasilnya adalah bilangannya 2, 4, 8, 16, 32, 64 gitu kan, dan seterusnya. Ini memang ini yang mudah untuk kita modelkan, karena kalau dibelah-belah, binary search itu kan sebenarnya membelah-belah kan, membelah-belah menjadi 2. Kalau bilangannya ini kan nanti selalu habis kan dibelah-belah. Kan enggak, 8 kan dibagi 2 nanti jadi 4, 4 dibagi 2 lagi jadi 2, 2 dibagi 2 jadi 1. Gitu ya. Kalau 10 gimana? 10 bagi 2, 5. 5 tapi begitu dibagi 2 kan enggak habis, enggak, bukan bilangan bulat kan. Array-nya itu, jadi ukuran array-nya. Jadi ini untuk memudahkan dalam pemodelannya aja. Pemodelan untuk kompleksitas waktunya, supaya nanti kita bisa ketemu yang lebih berpola. Tapi pada dasarnya nggak selalu persis gini, cuman ya deket-deket ke 2 log N. Prinsipnya seperti itu. Ya. Oke. Silakan kalau mau di screenshot. Sudah? Sudah, Pak. Oke, makasih. Ya ini ya, tadi ya. Oke, ini ya tadi kasus terbaik, kasus terburuk. Oke. Ya ini contoh perkalian matriks ya. Nah sekarang kita masuk ke kompleksitas waktu untuk, oh ya sebentar. Kemarin itu ada PR ya. Nanti aja biar dibahas asisten aja ya. Saya harus ngabisin materi supaya ini nanti saya kasih. Nanti hari Sabtu ini kalau bisa ada jadwal dengan asisten kembali untuk responsi latihan-latihan soal ya. Nah,
apa itu namanya? Nanti dengan asisten, salah satunya membahas yang PR kemarin ya. Yang kemarin loop ya, contoh algoritma loop ya. Nah, kita membahas yang algoritma loop, apa itu namanya, yang bersarang dan tidak bersarang. Nah, ini contoh yang tidak bersarang. Kompleksitas waktunya gimana? Coba, ini operasi yang mendasari yang mana? Ingat ya, yang penting operasi dasar itu apa? Operasi dasar itu adalah instruksi atau operasi yang penting dan dua yang paling banyak dilakukan. Ini yang mana? Operasi dasar. Yang mana? Operasinya itu bukannya itu ya Pak? Yang mana? M3IJ, Mm-mm. M3IJ Oh tambah iya, M1 oke, betul. Yang ini ya. ya Pak. Oke, makasih. Ini adalah operasi dasar, betul sekali. Ini adalah operasi dasarnya. Yang paling banyak dilakukan itu kalau loop bersarang itu atau nested loop itu ada di loop yang paling dalam ya. Tadi sudah saya singgung lagi. Bahwa dia ada di loop yang paling dalam. Ini kan nested bersarang kan. Dulu waktu kuliah awal tentang pemrograman Anda sudah diajarin tentang loop bersarang ya. Atau nested loop. Nah, biasanya ada di loop yang paling dalam. Oke. Nah, ini operasinya. Anggap aja di sini. Ini kan ada perkalian sama ya. Oke lah, ini kita anggapnya sederhana aja bahwa operasi ini sebagai satu operasi yang apa tuh namanya? Yang mendasari. Ya, bisa perkaliannya atau penjumlahannya, tapi pada dasarnya ini ya. Nah, oke. Bagaimana menghitung kompleksitas waktu untuk yang loop bersarang seperti ini? Kalau untuk loop yang biasa kan kemarin sudah kita bahas ya. Nah, sekarang untuk loop yang bersarang. Ya, oke. Ada dua macam ya sebenarnya untuk loop. Saya sambil nyatet, dicoret-coret. Nah, di sini ya. Kompleksitas waktu untuk bentuk loop atau bentuk loop ya. Nah, loop itu ada dua macam. Loop yang loop bersarang gitu aja. Ini kita membahasnya loop bersarang. Saya nyebutnya loop yang independen itu aja ya. Susah mengistilahkan. Ini istilah saya aja ya, untuk mudah mengingat-ingat bahwa loop dalam dan luar tidak ada ketergantungan indeks. Ya, dalam loop kan biasanya ada indeksnya kan, indeks I, J, K gitu loh maksudnya. Nah, kemudian ada loop yang dependen. Ya, ini dependen. Nah, ini adalah maksudnya adalah loop dalam dan luar ada ketergantungan
Indeks ini untuk memudahkan aja ya, saya susah untuk mengistilahkan. Nah, ini maksudnya nanti saya jelaskan. Oke, contoh atau sekarang yang pertama dulu ya. Loop yang independen. Loop yang independen, contoh pertama adalah tadi perkalian matriks ya. Lihat slide ya, daripada saya nulis programnya di sini ya. Lihat slide. Oke. Ini termasuk yang independen. Saya sebut independen karena di sini I to M ini terpisah. Indeksnya itu ini I, ini J, tapi J di sini tidak ada kaitannya dengan I, ya kan? Kemudian di sini K di sini nggak ada kaitannya dengan indeks I ataupun J yang lebih luar, nggak ada kan keterkaitannya, sehingga ini disebut sebagai independen. Nah, kalau yang independen itu mudah cara menentukan ininya, apa itu namanya, kompleksitas waktunya. Atau saya, ya udah nanti saya buat perumusan secara umum ya. Nah, sekarang gini, ini adalah M, ini M, ini N. Coba kita lihat loop yang paling dalam. Loop yang paling dalam, ini kan N. Jadi operasi ini untuk loop yang paling dalam dilakukan N kali kan? Ini loop dalam. Saya nyebutnya, karena ini neste 3, susah jawab, loop dalam dan agak dalam dan paling dalam. Nah, nanti agak susah ya. Ya loop 1 aja lah. Loop 1 itu yang paling dalam. Ini dilakukan N kali kan? Operasi ini. Tapi operasi yang N kali ini, karena dia nanti ada loop yang lebih luar, jadi operasi ini dilakukan sebanyak N kali M kali kan. Ini kali loop yang kedua, yang luarnya, berarti kalikan dengan M. Nah, operasi N kali M ini dilakukan sebanyak M kali lagi. Gitu kan? Jadi nanti Tn itu adalah N, M, ini N ya, M, NM kuadrat. Sebentar, ini kok tiba-tiba ada N ya? Harusnya ini M ini. Ordonya, oh betul-betul, ordonya M kali N. Ya, oke. NM kuadrat, betul. Gitu ya. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya, saya bisa contohkan yang lebih sederhana. Ya, itu yang tadi, contoh yang ada di slide tadi. Dari loop yang paling dalam dulu ke yang lebih luar ke yang paling luar. Itu tadi N kali M kali M. Jadi kompleksitas waktunya adalah N M kuadrat. Oke, saya contohkan yang lebih simpel lah secara general. Kenapa bisa seperti itu? Contoh ya, apa ya? Ntar saya lihat tadi yang tadi, ya algoritma gitu aja ya, atau apa namanya ya, function. Ya, function atau algoritma ya, algoritma aja lah. Algo apa namanya? Algo apa gitu ya? Namanya algo apa? Kan dikasih, oh prosedur ya, prosedur apa? Oke lah, prosedur aja. Naon deh. Oke, prosedur apa? Coba saya contohkan yang dua, loopnya dua aja ya. Ini saya pakai for aja untuk menyederhanakan ya.
for I satu to misal M ya gitu ya. Kemudian dalamnya itu for G 1 to N misalnya gitu ya. Atau di sini ada operasi dasar apapun itu. Ini cuma saya buat secara general aja ya. Operasi dasar. Nah, atau nggak usah gini ya, kita ini aja dulu. Kita simulasikan yang lebih simpel dulu aja, biar Anda tahu. Misal pakai write aja lah, write. Lalu, ini 3, ini 2. Coba, halo ini akan dicetak berapa kali? Berapa kali? Ini 2 ya. Ya, berapa kali? Enam bukan, Pak? Nah, 6 kali. Karena apa? Karena di sini kan halo itu akan dicetak 2 kali ya. Pertama yang ada di sini 2 kali. Tapi 2 kali di sini akan dilakukan sebanyak 3 kali. Gitu kan? Jadinya akan sebanyak 6 kali. Di mana 6 kali itu adalah hasil pergerakan 2 kali 3. Artinya operasi write itu dilakukan sebanyak 6 kali. Hasil perkalian 2 dan 3. Gitu kan? Sehingga kalau kita buat secara umum, secara general lagi, ini prosedur apa satu, misal for to N, do, kemudian for J 1 to, nah misalnya N-1 saya ganti, do, kemudian di sini operasi dasar, ya, operasi dasarnya apapun itu ya, saya buat secara general aja. Oke, kompleksitas waktunya jadinya berapa? Artinya operasi dasar itu dilakukan berapa kali gitu. Berapa kali? N kuadrat min N. Ya, betul. Jadi N kali N min 1. Atau N kuadrat min N. Tuh. Gitu ya. Jadi perkalian loop dalam kali loop luar. Atau saya rumuskan gini aja ya. Maaf, ini loop dalam kali loop luar. Kalau loopnya cuma nested-nya 2 ya. Kalau 3 ya berarti loop 1 kali 2 kali loop 3. Loop dalam kali loop luar. Jadi ini loop dalamnya adalah N-1. Loop luarnya adalah N, sehingga ini N kali N-1 sama dengan N kuadrat min N. Gitu ya. Oke. Nah, ini soal ini nanti bisa kalau jadi soal ini bisa di macam-macam, nanti pakai while, pakai repeat until. Nah, itu Anda harus hati-hati nanti. Ya, banyak sekali nanti variasinya dari sini. Saya sampaikan yang dasar-dasar dulu ya. Karena kalau semua contoh saya di kuliah nanti nggak cukup waktunya, akhirnya Anda kurang materi nanti.
materinya nggak nyampe nanti. Anda padukan aja dengan, nanti Anda cari latihan sendiri lah, buat latihan sendiri. Mungkin latihan sama teman, diskusi sama teman, monggo lah nanti. Seperti ini nanti bisa divariasi while gitu ya. Atau saya contohkan satu lah. Gitu. Oke, misal ini prosedur ya. Misal while ya I dimulai I 2 apa ya? Ini bersarang aja dengan while lagi. Nanti bisa di ini dengan repeat until gitu ya. Atau repeat until lah saya ini biar Anda paham repeat until. Di sini operasi dasar. Kemudian ya gini ya. Terus sekarang ini I. Nah, itu ya. Ini and while ya. Nah, coba latihan. Nah, sekarang siapa yang bisa menjawab nanti saya catat lagi untuk tambahan skor. Atau ini ya N nggak apa-apa lah. Bisa N, bisa M, apapun itu. Oke, silakan. Ingat, ini loop yang dalam, ini loop yang luar.